Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Mari kita belajar dimulai dari pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang dialami selama menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Mari kita pelajari siapa saja nabi yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapat mukjizat yaitu berupa dapat membuat perahu besar yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat mengangkut umatnya yang beriman, termasuk di dalamnya hewan ternak dan harta benda milik umatnya. Jadi ketika Allah memberikan azab berupa banjir yang sangat besar kepada kaum Nabi Nuh yang durhaka, saat itu istri dan anaknya pun, yaitu yang bernama Kan'an, yang ikut menentang dakwahnya, ikut tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang durhaka tersebut. Ujian berat yang diterima Nabi Nuh yang lain adalah meskipun berdakwah sudah 950 tahun, namun hanya beberapa orang saja pengikut. Rasul berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu memiliki mukjizat yang berupa tidak hangus terbakar ketika dimasukkan ke dalam tumpukan kayu bakar yang berapi. Yang kedua, dapat memanggil burung yang dipotong tiap bagiannya yang diletakkan di bukit yang berbeda. Yang ketiga, dapat mengeluarkan madu dari jarinya dan ibu jarinya dapat keluar susu. Ujian yang diterima Nabi Ibrahim diantaranya adalah mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Dan yang kedua, ditentang oleh Raja Namrud yang menyembah berhala, tidak mau menyembah kepada Allah SWT. Rasul Ulul Azmi yang berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang putra dari Maryam binti Imran. Maryam binti Imran adalah seorang wanita yang mulia yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi seorang ibu dari seorang nabi mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga dianugerahi beberapa mukjizat. Di antaranya adalah dapat berbicara ketika bayi untuk menceritakan tentang kebenaran bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar seorang Rasul utusan Allah. Dan yang berikutnya adalah dapat membuat burung dari tanah dan menghidupkannya sehingga dapat terbang, serta dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah SWT dan dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, itu adalah beberapa mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam juga menerima ujian dari Allah SWT. Salah satunya adalah dikhianati oleh pengikutnya yang bernama Yudas Iskariot. Rasul Ulul Azmi yang kelima atau yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir ketika Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut juga tahun gajah. Nabi Muhammad SAW terpilih menjadi seorang Rasul dan diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diterima Rasulullah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mampu membelah bulan menjadi dua bagian, serta ditunjuk untuk peristiwa Isra Mi'raj, dan jari tangannya Rasulullah dapat mengeluarkan air. Itu adalah beberapa mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW juga tidak terlepas dari ujian yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW ketika masih dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah sudah menjadi seorang yatim karena ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Selain itu, ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil juga kemudian ditinggal wafat oleh ibunya dan disusul lagi oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib.
Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan oleh pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Sifat-sifat dari para Rasul Ulul Azmi yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Ketiga, tablik, artinya menyampaikan. Dan keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas. Kita harus meneladani sifat-sifat para Rasulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah mempelajari Rasul Ulul Azmi adalah yang pertama, kita menjadi manusia yang lebih taat kepada Allah SWT. Kemudian kita akan selalu di jalan yang lurus, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta kita akan menjadi orang yang kuat, yang sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala.